Billahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulina. Ya Allah ya Rabb, lapangkan dada kami ya Allah, permudah segala urusan kami ya Allah. Lepaskan ikatan dari lisan kami ya Allah, agar orang-orang dapat memahami perkataan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fi wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, berkah, luas dan baik, dan juga amal yang kau terima ya Allah. Rabbi hablana hukma wa alhiqna bis-shalihin. Ya Allah, berikan kami hikmah dan pertemukan kami dengan orang-orang yang baik. Waj'alna lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan kami buah tutur kata yang baik untuk orang-orang sesudah kami. Waj'alna min warathati jannatin na'im, dan jadikan kami pewaris surga yang penuh kenikmatan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allah, tambahkan ilmu kami dan anugerahkan pada kami pemahaman. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkan kami di tempat yang penuh keberkahan. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pemberi tempat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Arhamar Rahimina irhamna. Ya Arhamar Rahimina irhamna. Ya Arhamar Rahimina irhamna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Tawaffana muslima wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita Al-Fatihah lagi untuk gurunda kita, ayahanda kita, abangda kita, Syekh Luqmanul Hakim, yang hari ini qadarullah berkurang umurnya. Mudah-mudahan sisa umur beliau diberikan kesehatan, ketaatan dalam taat yang diridhai Allah insyaallah, dan semoga apapun hajat, doa yang beliau harapkan Allah kabulkan insyaallah. Masya Allah, ini namanya yang bikin kecemburuan sosial ya, yang dikasih cuma satu, yang lihat banyak. Wah, yuk ya, boleh satu sudah. Nanti karena udah rapat kurban, semuanya bebas milih minuman di Munzalan Ma, insyaallah. Tenang, ada Bos Wahyu. Amin insyaallah. Kita sama-sama berdoa untuk gurunda kita, semoga kita semua senantiasa didekatkan dengan orang-orang soleh insyaallah. Tanda syukur kita kepada Allah karena kita dihadirkan surah Duta Munzalan, dibersamai ustaz-ustazah, santri-santri Syekh Luqmanul Hakim. Semoga Munzalan, Masjid Kapal Munzalan Indonesia, surah Duta Munzalan diizinkan Allah bisa menyalurkan kurban terbaik, terbanyak, terberkah insyaallah untuk sebanyak-banyaknya orang-orang saleh-salihah, dan semoga yang belum tergerak hatinya digerakkan Allah untuk bisa kurban terbaik di Surau Duta Munzalan atau Masjid Kapal Munzalan Indonesia atau masjid-masjid mitranya. Dan semoga Masjid Kapal Munzalan Indonesia, Baitul Mal Munzalan semakin mendunia manfaatnya. Indonesia mustahil miskin, Indonesia mustahil lapar ya. Mudah-mudahan dapur masjid juga dikasih keberlimpahan insyaallah. Dan semoga kita semua istiqomah sampai jannah, bersaudara sampai surga, dibersihkan hatinya, diluruskan niatnya, dihapuskan, digugurkan sifat-sifat kebinatangan kita ya, dari sejak saat ini hingga berikutnya sampai akhir hayat. Juga khususnya gurunda kita semoga senantiasa dilindungi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita kembali dikumpulkan di wakafnya orang salih. Semoga yang sering hadir diizinkan Allah bisa merasakan nikmatnya mewakafkan hal yang dicintainya di jalan Allah, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Oma-oma, ibu-ibu, semuanya, kakak-kakak, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, penuh cinta. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, qadarullah ya. Gimana? Mustahik ya. Yang nggak mustahik nggak tahu ya. Masya Allah, tabarakallah. Kali ini pas buka Quran terbuka lagi surah At-Tahrim. Berarti Allah masih pengen kita bahas halaman ini. Dan qadarullah matanya tertuju di ayat 9. Kalau tadi kemarin kita sempat bahas di ayat 11, gimana doanya, masih ingat? Doanya istrinya Fir'aun supaya punya rumah di surga. Siapa yang pengen punya rumah di surga? Siapa yang udah hafal? Siapa yang udah hafal boleh belanja duluan di Munzalan Mart. Yang hafal duluan boleh maju duluan shopping di Munzalan Mart. Ada yang udah hafal, yang udah ngamalin sehari-hari? Neker sini, neker gimana? Bestseller di belakang. Bestseller di sini dong. Ayat 11. Masih ingat surah At-Tahrim surah ke-66 ayat 11? Yuk sama-sama baca yuk. Kita murojaah sebelum mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi bnili, doanya aja langsung ya. Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dua kali lagi. Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Sekali lagi. Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini qaumiz zalimin. Apa artinya? Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi doa ini adalah doa protection, doa perlindungan. Kan sekarang banyak ya jenis-jenis Fir'aun, ya kan?
yang zolim, ya, yang seenak-enak, apalagi yang sesuka hati, ya kalau bahasanya orang Sundanis ya, sesuka hatinya. Ya bisa tahu lah namanya zolim itu artinya wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bisa jadi kita yang di depan ini juga termasuk kategori ibu yang zolim, kita nggak tahu. Jangan-jangan kita banyak nuntut anak A, B, C, D, E, kita sendiri jauh dari teladan. Nauzubillahi min dzalik. Jangan-jangan kita banyak nasehatin A, B, C, D, E, kita sendiri jauh dari amalan. Nauzubillahi min dzalik. Makanya buat para dai khususnya itu udah ada ancamannya, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Orang yang cuma jago ngomong doang, nggak jago beramal, siap-siap amat besar kemurkaan Allah. Makanya yang hobi ngomong itu yang akan pertama kali dihisap oleh Allah. Makanya kenapa pionir-pionir kebaikan yang hobi ngajak kebaikan itu nggak boleh jago ngomong doang, harus jago ngamalin. Kalau dia cuma ngomong tapi nggak ngamalin, dapat hadiah apa? Murka Allah. Termasuk ibu-ibu ya, ngaji apalin Quran, sendirinya nggak ngapalin Quran. Keluar rumah pakai jilbab sih, ibunya nggak pernah pakai jilbab. Iya, kalau kadang-kadang nih kalau ke belakang kampung sebelah ya, sebelah mana nggak tahu ya, itu banyak tuh fenomena penampakan ya kan. Kalau di surau pakai baju muslimah gitu ya, pas di luar nggak ngenalin. Ada yang pakai you can see my ketek ya kan. Nah, pas dilihat siapa ya gitu. Karena mukanya lain kan, pas pakai jilbab sama pas buka jilbab. Nah, jadi ini siapa ya, nggak kenalin itu siapa ya, maaf Anda siapa ya gitu ya. Langsung lupa ingatan. Karena apa? Karena rupanya berbeda ketika pakai jilbab, ketika nggak pakai jilbab. Siapa ya di sini nggak ada ya? Mungkin di kampung sebelah atau di kampung seberang. Ada Umi. Yuk pegang kepala nasional. Astagfirullahaladzim. Kamu tobat ya, tobat sekarang. Nah, ya kita juga mau bahas ayat tobat nih. Qadarullah, matanya tertuju. Nggak tahu nih, ini 3 kali ya. Setiap kali buka terbuka ayat ini, padahal nggak nandain juga, asal buka terbuka ini. Dan mata ini tertuju ke ayat 9. Kita mau bahas ayat ini pas banget. Ini di penghujung 10 hari apa? Bulan Zulhijjah ya. Termasuk bulan haram ya, bulan dilipat gandakan pahala. Salah satu yang paling penting supaya kita terus jadi baik, pembuka jalannya adalah taubat. Kenapa sih kok sholat kita nggak rasa nikmat gitu? Dikasih nasihat juga kita kayaknya apa ya bahasanya? Jawab sendiri, gimana Bu Nuri? Neker, bestseller. Gimana bestseller? Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masuk kuping kanan, berarti masih ada yang nyangkut dikit ya. Nah, masih ada yang nyangkut. Apalagi Ibu Fajar, kenapa kalau nerima nasihat nggak masuk? Nggak masuk. Mungkin lagi pakai headset apa? Habis masuk, bentar lagi lupa. Oh gitu, habis masuk bentar lagi lupa. Nah, apalagi? Siapa lagi? Gampang lupa. Apalagi? Ini sharing aja ya. Kemarin sempat ketemu Habib yang qadarullah, beliau bilang beliau ada turunannya Utsman bin Affan. Wallahu alam itu benar atau tidak. Tapi ala kulli hal dari beliau kita belajar menyembunyikan identitas. Walaupun beliau turunan habaib, beliau nggak mau dipanggil habaib. Dan beliau juga nggak mau dikenal sebagai turunan habaib. Nah, beliau cerita di antara ciri orang kena penyakit ain itu susah menghafal. Jadi kalau dikasih tahu itu nggak ngangkut-ngangkut, indikasi kemungkinan dia kena penyakit ain. Hah? Mesti digurah. Emangnya lagi biar digurah? Hah? Dirukyah? Dirukyah apa digurah? Hah? Digurah mah ini apa? Kalau mau jadi kori internasional itu digurah. Kalau nggak ada AC-nya nggak nyala itu namanya? Ya. Bukan digurah tapi dia apa? Bu Nuri? Digusah. Kalau digusah ayam ya. Oke ya, itu diantara cirinya. Maka hari ini kita sama-sama taubat pada Allah.
Walaupun mungkin di antara kita ada yang belum bisa kurban, kita bertobat pada Allah, semoga sifat-sifat buruk dalam diri kita Allah hilangkan. Gampang kok. Tatapan mata itu juga bicara. Ibu suka atau nggak suka sama orang, bahasa tubuh, bahasa mata tuh bicara. Makanya kenapa Rasulullah menganjurkan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, setiap mau tidur minimal 70 sampai 100 kali istighfar. Karena hati adalah pancarannya dalam wajah. Ketika hatinya kotor, hatinya nggak baik, maka anggota tubuhnya akan bereaksi juga nggak baik. Contoh ya, kalau ibu punya hati kotor, ibu nggak suka sama orang, itu nanti mulai matanya buang muka, kepalanya buang muka, badannya nggak mau nyapa. Itu juga indikasi ada sesuatu dalam hati kita. Ada namanya ghil. Ghil itu apa sih? Kotoran hati. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Makanya kalau lagi senang bilang apa? Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau ngelihat orang susah jangan malah. Ada nggak yang kayak gitu? Makanya nggak boleh posting lagi susah, karena orang yang nggak suka sama kita kadang-kadang dia tepuk tangan tuh, ore, ya. Akhirnya dia susah juga gitu ya. Nah, kalau senang juga jangan terlalu diposting, karena kadang-kadang orang yang nggak suka itu mendoakan yang buruk buat kita. Makanya selalu kalaupun posting kata Masya Allah wa tabarakallah, supaya nggak kena penyakit ain. Langsung ya, kita buka ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ada doa juga di ayat 8-nya. Minta supaya kita dikasih cahaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk dibuka ya, surah At-Tahrim ayat 9. Sebentar, ini diawasin dulu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Betul nggak? Betul kan? Ayat 9 atau 8? 8, sorry 8 ya. 8 ya maaf ayat 8 ternyata 8 ya, ayat paling atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini khusus untuk yang hadir malam ini, ada pesan cinta Allah di surah At-Tahrim ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana atmim lana nurana waghfir lana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, sama-sama baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu dulu deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana
lana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Terasa nggak? Terasa nggak getarannya? Kita bahas dulu artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan cinta Allah untuk kita malam ini adalah kita disuruh bertobat. Namanya tobat berarti suruh mengenolkan diri. Nggak boleh ngerasa kita nih banyak jasa. Kalau nggak ada kita, nggak ada apa-apa. Kita bisa melangkah juga karena izin Allah dan karena kita punya anggota tubuh dari Allah. Apa yang mau kita banggakan? Semua kebaikan bisa kita lakukan karena izin Allah dan karena kita anggota tubuh kita masih berfungsi dengan baik. Coba kalau sakit gigi aja, gak bakal bisa tuh datang ke majelis ilmu beramal soleh, apalagi mau jadi panitia kurban ya. Dengar-dengar udah ada seragamnya lagi, jilbabnya ya. Jilbab, seragam internasional. Yang nggak pakai seragam nggak apa-apa. Jangan sampai gara-gara seragam ada jarak di antara kita. Merasa yang pakai seragam lebih baik daripada yang nggak pakai seragam, itu yang nggak boleh. Yang penting apa? Yang penting sama-sama beramal soleh. Mau seragamnya hijau, kuning, biru, mau dari lembaga manapun, yang penting niatnya lillah. Itu juga yang diingatkan oleh syekh kita, gurunda kita, supaya jangan sampai gara-gara lembaga, nama kita terhalang, kemudian kita merasa lebih baik daripada lembaga yang lain, merasa lebih baik dari orang lain. Itu yang nggak boleh, penyakit merasa. Hati-hati yang nanti pakai seragam, niatin betul-betul tidak untuk merasa lebih baik, betul-betul hanya untuk kebersamaan. Kalau yang nggak pakai seragam pun ya nggak masalah. Apalagi dengar-dengar ada yang kaget, kok tiba-tiba dapat seragam harus bayar. Nah, itu kan harus komunikasi, juga nggak boleh dengan cara yang nggak baik. Pastikan yang kita kasih dia ridho, karena syaratnya jual beli harus ridho. Kalau memang tujuannya jual beli jilbab, kasih tahu ini jual beli harganya segini. Jangan sampai kemudian dikasih suruh bayar kaget karena sebelumnya nggak ada omongan. Jadi rusak niatnya ya. Jadi kalau yang nggak ridho, misalnya maaf ustazah, saya nggak setuju karena saya nggak punya uang. Ini juga nggak tahu kan, namanya ibu-ibu rata-rata inisiatif semua kan. Kadang-kadang bergerak sendiri tanpa ngomong bareng-bareng. Akhirnya udah ada yang satu bingung, yang satu terima. Itu tadi pentingnya komunikasi. Kalau nggak mau nggak apa-apa, bicarain baik-baik. Jangan sampai kerja tapi ngedumel gitu loh. Orang gini rusak nanti amalnya. Nauzubillah min dzalik, cuma gara-gara jilbab ya. Yang penting apanya? Yang penting amal solehnya. Gak penting mau pakai jilbab apa, baju apa. Jangan sampai gara-gara jilbab terus ayo mana tim kita yang gak pakai jilbab gak diajak foto, kasihan benar ya. Jangan gara-gara jilbab ada jarak pemisah di antara kita ya. Ini karena yang saya lihat fenomena yang terbaru gitu. Kok saya nggak diajak ngomong, tahu suruh bayar. Nah ya udah, kalau emang nggak mau, oper aja sama yang mau bayar. Karena memang berarti apa, dari awalnya nggak sehat. Harusnya kalau sehat semua dibicarakan, dimusyawarahkan dengan semua orang, nggak boleh cuma segelintir orang. Nah, belajar karena kita ini keluarga besar, apa-apa dibicarakan bersama, nggak boleh sendiri-sendiri. Karena sekarang kita punya keluarga, ada orang tua, ada oma, ada ibu, ada kakak, ada adik, spiritnya spirit bersaudara. Nah, makanya kita sama-sama taubat nih, jangan sampai besok nih mau jadi panitia kurban ada yang ganjel-ganjel. Yang enggak tuh, ada yang betul lagi. Ada yang curhat betul. Kalau nggak suka karena nggak pernah pakai warna itu bagaimana? Iya, ngomong aja, maaf ya. Berarti memang dia belum siap dengan seragam kan gitu. Kalau orang siap dengan seragam biasanya emang udah siap, dia mau apa aja boleh deh, yang penting cocok semua. Kalau saya karena nggak biasa pakai selain itu, jadi bukannya nggak mau nih, cuma nggak pede. Ya nggak apa-apa, kan kita juga nggak bisa maksa orang kan, nggak bisa maksa orang gitu. Pokoknya intinya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Syarat amal soleh nggak boleh karena nggak enakan, nggak boleh karena paksaan, harus betul-betul karena Allah. Kalau mau pakai jilbab pun pakailah karena Allah, bukan karena nggak enak sama orang atau karena paksaan. Apapun amal soleh yang dilakukan tidak karena Allah, maka amalnya sia-sia, nggak ada pahalanya, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Jangan sampai pernak-pernik itu
membuat kita apa ya kalau bahasanya yang esensi, yang dasar, yang penting itu jadi nggak penting gara-gara pernak-pernik gitu. Harus tahu mana namanya skala prioritas, mana penting, mana nggak penting. Kayak gitu. Kalau emang penting silakan lakukan. Tapi syaratnya tadi harus lillah, nggak boleh ada ngegerundel, nggak enakan. Kalau kayak Bu Kamila nih, termasuk yang apa adanya dia. Kalau nggak suka ngomong dia, bagus nih yang kayak gini nih ya. Nah, kadang-kadang walaupun orang nggak suka juga nih Bu Kamila nih kalau ngomong apa adanya, biar aja gitu. Daripada dia ngomong di belakang, ya kan? Daripada dia ngomong di belakang atau dia ngegerundel, lebih baik ngomong di depan. Kalau ngomong di depan kan emang sakit, tapi apa adanya, nggak ditambah-tambah, nggak dikurang-kurang. Karena kalau ngomong di belakang biasanya ada tambahan, ada pengurangan, ada perkalian. Gimana? Ya, dilebih-lebihin, tergantung ya. Yang tadinya misalnya ubi bisa jadi apa? Ubi goreng, bisa jadi apa lagi? Bisa jadi kolak, bisa jadi pizza ubi. Tergantung yang ngegoreng ya kan? Tergantung yang ngolah adonannya. Nah, makanya hati-hati mulai sekarang apapun nggak suka bicara. Ya, jangan sampai kita iya aja terus di belakang. Kalau nggak suka ngomong aja nggak suka, gitu ya. Jangan sampai iya kelihatan iya di depan, ntar di belakang beda lagi, gitu ya. Sama si Anu iya, sama si A iya, ya. Mukanya ada berapa muka nggak tahu ya. Tak hingga. Tapi nggak ada di sini, mungkin di negeri antah berantah atau di seberang negeri atau planet lain bisa jadi ya. Jadi nasihat Allah untuk kita di ayat 8 ini, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina, apa artinya ya ayyuha? Wahai allazina, orang-orang yang amanu, beriman. Jadi nasihat malam ini cuman buat yang beriman. Mudah-mudahan yang datang malam ini termasuk orang yang beriman pada Allah. Amin, insyaallah ya. Yang merasa diawasi Allah, walaupun gak ada ustadz-ustazah, tetap bisa kontrol diri, kontrol omongan, kontrol sikap, kontrol hawa nafsu. Jangan sampai di surau bagus, pulang sampai ke rumah jadi gak bagus. Ada ustazah bagus, gak ada ustazah gak bagus. Sama ustazahnya di depan iya, di belakang ustazahnya diomongin juga. Gak ada di sini ya. Di sini mas solihah semua. Insya Allah ya. Mungkin di mana? Di negeri seberang ya. Seberang mana nggak tahu ya. Di situ dikatakan apa? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Malam ini saking Allah sayang sama yang hadir, kita semua disuruh apa sama Allah? Taubat. Halimah taubat. Oma Dahlan taubatlah. Cinta taubatlah. Ibu Fajar taubatlah. Dian Sastro Wardoyo taubatlah. Bu Nunung taubatlah. Bu Vero colek-colek taubatlah saudaraku. Colek-colek taubatlah taubatlah sekarang. Pegang dada sendiri. Taubat. Jadi suruh tobat itu artinya apa sih? Ada yang tahu nggak tobat apa artinya? Wah yuk, dong di belakang ada yang deket tembok, ada yang ngumpet. Nah, tobat itu apa yuk? Memperbaiki diri. Oma? Tobat nikmat. Meninggalkan yang tidak baik. Ada lagi yang lain pengertian tobat? Mengubah sikap dari yang nggak baik jadi baik. Insya Allah amin. Siapa lagi yang mau ngasih tobat? Nyuruh kita sadar. Berarti selama ini kita nggak sadar. Apalagi? Hah? Ada lagi tambahannya? Tubuh itu artinya kembalilah, suruh kembali. Taba, suruh kembali kepada Allah. Tubuh ilallah. Ciri orang taubat itu apa sih? Satu, dia berjanji untuk tidak mengulangi. Kalau selama ini suka melotot sama suaminya, kalau dikasih tahu, atau suka menyon-menyon bibirnya, atau suka apa? Suka matanya mendelik. Pengalaman pribadi nih. Suka apa lagi? Suka melirik. Maksudnya melirik menggoda gitu. Oh gitu. Suka melirik nakal ya. Saking nakalnya jadi melirik ya.
Apalagi? Suka apa lagi? Suka mengabaikan omongan suami, suka ngerasa lebih tahu dari suami, suka nyolot sama suami, suka bantah sama suami, apalagi? Suka cemberut. Alhamdulillah pada tobat semua nih, keluar semua. Apalagi? Suka ngerutu. Suka apalagi? Ngerundel. Emang suka ngerundel ya? Kalau ngerundel biasa ngerundelin apa? Oh, nggak suka ya. Ternyata ada juga sikapnya yang bikin kita nggak suka ya. Biasanya apa yang bikin kita nggak suka, Fajar? Ngobrol aja dia. Hah? Ngobrol sama temennya. Oh, dia ngobrol sama temennya, kita dicuekin. Oh gitu. Pak, jangan dicuekin ya Pak. Ajak ngobrol Pak. Sesama sebajak. Oh ya, gimana Oma ini? Bu, ngobrol sama pesan. Hah? Main HP mulu kita nggak diperhatiin tuh. Siapa tuh Pak? Jangan main HP mulu ya Pak. Ceweknya, istrinya perhatiin Pak, jangan main HP mulu Pak. Curhatan dari emak-emak nih. Apalagi yang paling nggak disukain dari bapak-bapak? Boleh, muntahkan aja boleh. Mumpung gratis di sini. Siapa lagi yang udah punya suami? Bu Kamila nih biasanya nih, banyak nih Bu Kamila nih. Bu Kamila apa Bu Kamila? Susah mempercayai suami. Emang kenapa suaminya? Saking amanahnya. Saking amanahnya sama istri, jadi saya sulit untuk mempercayai dia. Karena omongan itu adalah doa. Bisa jadi sulitnya itu karena doanya Bu Kamila. Bu Kamila selalu ngomong sulit, susah, jadi susah. Berdoalah, alhamdulillah semoga suami saya mudah menerima amanah, bisa dipercaya. Amin, aminin dong. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi saya paksa untuk percaya, Ustazah. Saya paksa untuk percaya. Tapi dia mau. Jangan sampai tekanan batin ya. Biasanya kalau dipaksa nanti ada efek tekanan batin. Ya, makanya kenapa dalam Islam nggak boleh beramal karena terpaksa. Kalau nggak suka udah tinggalin, suka kerjain, nggak suka tinggalin. Tapi kalau suami nggak boleh nggak suka ditinggalin ya. Nah, mendingan diam tuh. Ada yang ngasih solusi, mendingan diam. Bisa juga misalnya doa gini, ya Allah berikan pahala atas musibah yang menimpaku, gantikan dengan yang lebih baik, boleh. Tapi kalau belum waktunya diganti ya nggak bakal diganti sama Allah, ya kan? Karena Allah tidak akan menguji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa Ibu Bu Kamila dipilihkan sama suaminya? Karena Allah tahu yang paling sabar cuman Bu Kamila. Belum tentu Fajar sabar ngadepin Ustadz Abdurrahman, ya kan? Gimana Bu Dian? Kayaknya ada yang mau dimuntahkan, silakan Bu Dian. Ada yang mau diutarakan? Enggak ya? Senyum-senyum aja Bu Dian ya. Habis syuting jadi lelah ya, banyak nyimak ya. Bu Nunung, mungkin ada yang mau. Kalau aku kerja gitu di depan nih. Aku udah masa aku menyuruh. Tadi kan dari depan, pas ke belakang, pas ke depan mana orangnya? Orang mau menyuruh nggak ada gitu. Dia kayak tahu gitu ya, mau disuruh nggak ada ya pergi ya. Aku di belakang, di depan, terus aku suruh mana orang? Tadi di depan, betul nggak ada. Kesel ya? Iya, berut udah kita. Iya. Pas lagi dibutuhin nggak ada gitu ya. Tadi nggak dibutuhin dia nongkrong di rumah ya. Dia kayaknya sinyalnya bagus ya. Sinyalnya bagus. Dia kayak tahu gitu kalau istrinya menyuruh dia langsung pergi ya. Pernah disampaikan nggak ke suaminya? Pernah. Terus kata suaminya? Kan dia pulang tuh. Kemana sih Mbak? Kan aku bahasain batu kan. Kemana sih Mbak? Orang bersuruh nggak ada. Orang ke depan. Ngapain ke depan? Itu biasa di depan. Ngobrol tuh potong pasir. Ngapain sih sudah ngobrol main aja. Dia bersuruh nggak ada, malah nyariin gitu. Tuh Pak ya. Jadi sebelum pergi nanya dulu ada yang mau dikerjain nggak mah gitu ya. Harusnya gitu ya, inisiatif ya. Jangan main pergi-pergi aja. Tahu-tahu hilang tanpa kabar. Nggak boleh tuh ya. Mau dibawa kemana hubungan kita ya kan? Kalau hilang tanpa kabar. Kalau hilang tanpa kabar mau dibawa kemana hubungan kita? Harus ada kabar dong. Gimana lagunya? Cinta nih banyak lagunya.
Oke. Tadi disuruh sama Allah bukan sembarang taubat, tapi di sini dikatakan apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Disuruh apa? Taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Apa itu taubat nasuha? Taubat yang semurni-murninya, sebenar-benarnya. Jadi taubatnya bukan taubat sambel, bukan taubat apa lagi? Bukan taubatnya anggot-anggotan atau musim-musiman gitu ya. Benar-benar taubat nih, apalagi sekarang udah musimnya nih orang-orang haji, kita belum dipanggil haji misalnya, udah merenung nih sama hati kita dikasih kesempatan nggak nih bisa haji, bisa nggak ngegenapkan rukun Islam yang kelima, semoga amin. Tapi tadi syaratnya apa? Terus apa? Taubat. Hari ini kita pikir ini apa amalan yang Allah ridho, apa yang gak Allah ridho, langsung tobat. Astagfirullah, tadi aku ngusilin orang gak ya? Omongan aku nyakitin orang gak ya? Tadi apa sikap aku yang gak disukain orang ya? Tadi gimana aku mandang orang ya? Hati aku gimana yang ngelihat orang ya? Nah, itu betul-betul ditanya sama diri kita. Tuh, ada bapak-bapak, nyari siapa pak? Oh, mau sholat. Oh ya, mangga. Oke, kemudian apa di situ? Syarat taubat apa sih? Satu, dia tidak akan mengulangi lagi. Kemudian yang kedua apa? Menyesal. Kemudian apa lagi? Merubah sikap. Ada perubahan. Terus selanjutnya apa lagi? Kalau ada urusan sama manusia, bukan hanya minta ampun pada Allah, tapi juga minta maaf. Kemudian apa? Mengiringi yang buruk dengan yang baik. Itu tanda-tanda taubat. Emang dulu kita punya salah, punya dosa. Misalnya contohnya apa? Kalau sholatnya suka telat-telat, atau suka ninggalin sholat, atau suka julid kalau ngelihat tetangga, ya, suka senewen kalau ngelihat orang, ya, suka gatel pengen komentar kalau ngelihat orang. Sekarang tobat, astagfirullah, tobat. Kalau pernah ada hubungan sama orang, kita minta maaf. Apa katanya? Orang yang suka bertobat, kata Allah apa? Asa. Apa artinya asa? Apa artinya asa? Mudah-mudahan, semoga Rabbukum, Tuhanmu, ayyukafir. Apa artinya ayyukafir? Akan menghapuskan ankum dari kalian sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Jadi kalau kita tobat nih, ibaratnya ini kopi nih ya, kopi di depan nih. Kalau disiramin sama air putih terus-terusan, dia jadi putih apa tetap coklat? Putih. Tobat juga gitu. Kalau kita selama ini dosa kita banyak, nggak terhitung, nggak terhingga, tapi kalau kita istighfar terus, minta ampun, tobat sama Allah, yang ini coklat. Kalau kita iringi dengan istighfar, tobat, astagfirullahalazim wa atubu ilaik, min kulli dzambin azim wa atubu ilaik, kita tobat sama Allah. Ini ibaratnya tobat kita, istighfar itu seperti air putih yang nyiramin dosa-dosa kita. Lama-lama dia jadi putih atau tetap coklat? Airnya jadi putih. Itulah ibaratnya tobat. Makanya kenapa Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, menganjurkan kita untuk selalu istighfar. Sebelum tidur itu 70 sampai 100. Minimal setiap hari adalah istighfar habis sholat. Bukan hanya mulutnya tapi hatinya betul-betul, ya Allah, dosa saya banyak ya Allah, mata saya banyak melihat orang dengan pandangan yang gak baik, hati saya banyak prasangka buruk pada orang ya Allah, mulut saya suka komentar yang gak baik ya Allah, tangan saya suka berlaku gak baik ya Allah, suka ngambil duit suami dari dompet gak bilang-bilang ya Allah, apalagi suka nyubit tangan anak-anak ya Allah, suka nyubit pahanya anak-anak. Minta ampun ya Allah, tobat sama Allah, tobat sama Allah. Jangan sampai yang kita sakiti membawa rasa sakitnya ke hadapan Allah. Harusnya kita masuk surganya Allah, kemudian terhalang gara-gara rasa sakitnya belum terselesaikan di dunia. Makanya kenapa kalau habis sholat kita saling minta maaf, maafin ya, astagfirullah. Mungkin selama ini namanya setan itu paling gak seneng nih rombongan kebaikan jadi baik. Dibikin satu sama lain prasangka, dibikin satu sama lain berpecah belah, dibikin satu sama lain yang harusnya satu padu jadi berpecah belah. Itu kerjaannya setan. Jangan anggap di masjid tuh nggak ada setannya, nggak ada godaannya. Makin kumpul orang soleh, makin banyak godaannya. Jenderalnya pada turun, jenderalnya setan.
Makanya yang hatinya bersih, yang sedang berusaha taubat, selalu ingetin kalau ada yang nggak baik, jangan kayak gitu. Jangan kita ikut-ikutan, nggak punya prinsip. Yang penting punya bestinya nggak baik kita ikut aja. Kalau dia nggak baik kita kasih tahu, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh gini, gitu, gini. Itulah teman yang baik yang ngajak kita taubat. Oke, jadi apa? Karena taubat, mudah-mudahan bisa diapain? Diampunin, dihapusin kesalahan-kesalahannya. Ini keuntungan taubat ya. Kalau ibu taubat, kesalahannya dihapuskan Allah. Yang kedua apa? Wa yudkhilakum jannat. Apa artinya wa yudkhilakum jannat? Dan apa? Memasukkan kamu akan dimasukkan kemana? Jannat, ke surga-surga. Kenapa? Karena kalau orang suka taubat itu ibaratnya dia tuh ngerasa dirinya nol, nggak ngerasa dia bisa, nggak ngerasa dia soleh, nggak ngerasa dia amal solehnya banyak, nggak ngerasa dia paling berjasa, nggak ngerasa gara-gara dia lain sebagainya. Pokoknya dia betul-betul nol, nggak ada apa-apa. Saya emang ada apa-apanya ya Allah, banyak dosanya, cuman bisanya bikin salah, bikin dosa. Dia betul-betul nol, lama-lama dia rendah hatinya. Dia ngerasa saya tanpa izinmu ya Allah. Hanya nikmat dalam beramal soleh, tapi juga merasa kita nih banyak salah. Jadi kalau ketemu orang pengennya belajar, pengennya denger, pengennya jadi pelengkap, nggak melulu harus di depan, nggak melulu juga harus dominan, nggak melulu juga harus jadi pemeran utama. Mau ditaruh jadi pemeran utama, jadi peran pembantu juga nggak apa-apa. Yang penting punya peran di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang efek dia bertobat, dia merasa dirinya nol. I'm nothing without Allah. Allah is everything. Saya tuh nggak ada apa-apanya. Apa yang mau disombongin? Saya juga bisa ngomong karena lisan dari Allah. Saya bisa berbagi juga karena rezeki dari Allah. Akhirnya dia ngerasa, ngelihat orang yang lebih tua pasti amal solehnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Ngelihat anak kecil pasti dosa dia sedikit karena umurnya masih sedikit. Itu efek dari taubat. Oke? Jadi karena dia ngerasa dirinya nol, ngerasa dia bukan siapa-siapa, ngerasa dia cuman makhluk Allah, ngerasa dia sadar bahwa semua amal soleh dia lakukan karena anggota tubuh yang dikasih Allah, dikasih kesempatan sama Allah. Makanya dia selalu mengenolkan dirinya di hadapan siapapun. Ngelihat siapa-siapa, mungkin dia lebih baik, mungkin dia lebih benar, mungkin dia lebih soleh, mungkin dia lebih bersih hatinya daripada saya. Sehingga ngelihat siapapun dia jadikan guru kehidupan. Makanya orang yang bertobat dari hari ke hari dia semakin baik. Kalau hari ini dia nggak baik, dia tobat lagi, malamnya tahajud nangis lagi, ya Allah jangan sampai suul khatimah ya Allah, jangan sampai gara-gara ucapan saya ya Allah terhalang saya mengucapkan syahadat ya Allah. Nangis kerjaannya, tobat lagi, setiap salah setiap hari tobat lagi, bikin salah setiap jam tobat lagi, astagfirullahaladzim. Makanya lisannya nggak pernah berhenti ucap astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tanpa sadar ketika kita sering istighfar, tobat pada Allah, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Kemudian yang kedua apa? Janji Allah, orang yang suka bertobat, yang segera sadar kalau salah tuh segera insaf, kalau bikin salah sama orang minta maaf, bikin salah sama Allah minta ampun, maka Allah akan masukkan kemana? Yudkhilakum jannah. Masukin kemana? Surganya Allah. Surga yang gimana? Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oke, lanjut ya. Yauma, apa artinya yauma? Pada hari itu la yukhzillah. Apa artinya la yukhzillah? Tidak mengecewakan. Siapa? Allah tidak mengecewakan an-nabi. Allah tidak mengecewakan nabi. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman ma'ahu, bersamanya. Jadi kalau kita suka taubat, beriman, insya Allah kita akan selalu dibersamai Allah dan Rasulnya. Pasti dekat. Karena orang yang baik itu pasti disukai Allah. Apalagi orang yang taubat, yang dia sadar dia tuh gak ada apa-apanya pokoknya. Amal solehnya belum tentu diterima Allah, amal solehnya belum tentu diridhoi Allah,
Makanya setiap waktu dia isi waktunya dengan amal soleh, amal-amal rahasia yang dicintai Allah. Selanjutnya apa di situ? Nuruhum yas'a baina aidihim. Ma mana nuruhum? Nuruhum apa artinya nuruhum? Sedangkan cahaya mereka yas'a, apa artinya yas'a? Memancar baina aidihim, di hadapan mereka, wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka. Ya lihat tuh, saking namanya orang taubat ya, masya Allah. Kelihatan nggak? Lihat orang-orang yang suka taubat, suka jaga wudhu, betul-betul dia tuh ngarep ridho Allah. Kelihatan nggak dari pancaran wajahnya biasanya? Makin bersih hatinya, itu makin terpancar dalam wajahnya. Pasti wajahnya enak dilihat, sejuk dipandang, menenangkan, menyenangkan, ya betul nggak? Siapa yang pernah punya pengalaman gitu? Kenapa makanya kalau ada majelisnya orang soleh, majelisnya ulama harus hadir? Karena dengan memandang wajah ulama bertambah rasa taubat kita, bertambah sadar kita bahwa amal soleh kita tuh masih receh-receh. Makanya kenapa ibu-ibu harus bersyukur didekatkan dengan Surau Duta Munzalan, Masjid Kapal Munzalan. Karena qadarullah, alhamdulillah, syekhnya, pimpinannya, pengasuhnya itu amal solehnya bukan lagi receh-receh, masya Allah. Dan amal nggak receh-receh itu nggak bakal bisa diraih kecuali orang yang betul-betul menyandarkan dirinya pada Allah. Nggak bakal mungkin dia bisa amal yang nggak receh-receh kalau cuma mengandalkan anggota tubuhnya. Kalau tidak kedekatannya dengan Allah, rasa sadar dirinya kepada Allah, nggak akan mungkin dibantu oleh Allah sampai bisa alhamdulillah mensupport 850 ton beras setiap bulan ke rumah yatim penghafal Quran. Harapan kiai kita bisa sampai 5.000 ton. Doakan selalu dalam sujud kita, ya Allah, semoga 5.000 ton beras Engkau kabulkan. Karena mereka ini teman-teman di Surau Duta Munzalan, di Masjid Kapal Munzalan tuh punya data. Jadi nggak sembarangan ngedata berapa pesantren yang belum dikasih beras, berapa pesantren yang makan berasnya masih beras-beras yang nggak berkualitas. Coba, siapalah yang mau mikirin orang-orang soleh makanannya kalau bukan orang yang dipilih Allah. Makanya apa? Kenapa kita harus nempel, harus ikut? Ya minimal kita jadi debu di kakinya deh, nggak apa-apa. Ikut programnya, apa yang diperintahkan, diinstruksikan selama tidak melanggar syariat, ikut. Mudah-mudahan bisa nempel di kakinya, jadi debu setitik aja nggak apa-apa. Asal orang solehnya masuk surga, mudah-mudahan kita bisa ikutan. Cuma jadi supporter aja tim hore, nggak apa-apa. Bisa jadi yang tim hore yang diridhoi Allah. Gak boleh meremehkan peran apapun. Pernah dengar ceritanya Bu, ada seorang anak yang dia tuh lebih memilih jadi tim hore gitu. Jadi ketika temannya susah dia ayo gitu. Dia lebih memilih jadi itu. Dan ibunya, kalau ibunya yang gak bijak itu kan, ngapain sih kamu kayak gitu cuma jadi tim hore gitu. Bisa jadi tim hore lah yang bisa menyemangati pemain utama gitu. Makanya kita nggak boleh meremehkan peran apapun. Di sini ada opung yang bersih-bersih, ya jangan merasa juga opung nih kan belum sholat lain sebagainya. Belum tentu, ini belum final. Bisa jadi nanti di akhir hidupnya opung lebih soleh dari kita. Siapa yang tahu? Bisa jadi yang sekarang suka ke masjid, tahu-tahu nanti datang lagi, wah Bu Sophia udah nunduk nih, tandanya mau datang rezeki nomplok ya. Kalau Bu Sophia udah ngangguk-ngangguk, tandanya mau datang rezeki nomplok. Amin Allahumma amin. Ya, udah tandanya, udah bel pertama sudah berbunyi ya. Sebentar lagi tandanya kelas harus ditutup karena sesepuh kita udah ngangguk-ngangguk ya. Tandanya majelis nggak boleh lama-lama ya. Oke, jadi di sini apa? Akibat pancaran taubatnya, salah satunya apa? Cahaya mereka memancar kemana? Ke hadapan mereka, ke safalin. Rabbana, yuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana, Rabbana, ayat 8 terakhir tuh. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sama-sama Rabbana, yuk. Rabbana atmim lana nurana
udah 2 kali Bu Sophia udah nguap. Tandanya udah harus habis pelajarannya nih ya. Kita tuh harus belajar peka membaca tanda-tanda alam di sekitar kita ya. Ya, nanti kualat kalau nggak perhatiin yang sesepuh ya kan. Sekali lagi Bu Sophia nguap atau ngangguk, kita langsung tutup majelisnya. Jangan sampai Bu Sophia doa yang enggak nih ya Allah nggak pulang-pulang. Karena Bu Sophia mungkin udah dari asar di sini ya, masya Allah. Ya, apa artinya di sini? Rabbana atmim lana. Ini doanya bagus ya. Rabbana ya Tuhan kami. Ya, ini doa yang mereka baca ya. Jadi pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan terpancarlah cahaya dari wajah mereka, mereka doanya Rabbana ya Tuhan kami atmim lana. Ma makna atmim lana? Sempurnakanlah untuk kami nurona. Ma makna nurona? Cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Jadi minta sama Allah supaya cahaya kita tetap sempurna. Namanya cahaya bisa nerangin kegelapan atau enggak? Orang kalau tobat, suka tobat, dekat sama Allah, sadar nggak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah, itu pasti dia lebih shining. Kalau bahasanya apa? Shining. Apa bahasa Inggrisnya? Shining. Apa? Shining. Lebih silaumen. Jadi dia tuh kok kenapa sih orang kok mukanya enak dilihat gitu, kita kok kayaknya pengennya nempel aja. Ada nggak yang kayak gitu? Terus ada juga orang yang nggak suka gitu. Kok kenapa sih dia dikerubutin? Kenapa sih dia disukain? Padahal rahasianya dia suka taubat, dia suka minta ampun sama Allah sering. Taubat tuh harus sering. Kalau perlu per menit, per detik. Siapa yang udah ngamalin? Kalau misalnya habis bikin salah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Daripada ngomong gak karuan, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Siapa yang udah ngamalin? Nanti coba kalau udah sering taubat, istighfar pasti lebih apa tadi? Shining, apa? Shining. Lebih shining. Apa sih shining artinya? Gak tahu. Shining apa Wahyu? Wahyu, shining apa shining? Bercahaya, bersinar, silaumen gitulah ya. Nah, coba praktekin. Kalau setiap harinya istighfar, astagfirullahaladzim, itu tanpa sadar karena kita merasa nol, dosa kita terhapus, tadinya kotor jadi jernih. Batin kita juga jernih, otomatis wajah kita jadi enak dilihat. Ya. Apa tadi? Atmim lana nurona waghfir lana. Glowing, betul. Nggak usah pakai skincare. Atau nggak usah pakai filter ya. Kalau teman-teman belum punya uang biasanya kan pakainya filter ya. Nah, nggak apa-apa, itu kan menghibur diri daripada kelihatan kumel bikin orang pengen transfer ya kan. Kok mukanya kumel banget sih pengen transfer bawaannya gitu ya. Nggak apa-apa ya. Salah satunya tobat aja, tobat. Biarin dihina orang, astagfirullahaladzim. Ada orang yang nyakitin perasaan kita, kita doain semoga Allah ampuni dosanya, Allah sayangi dia. Terima kasih ya Allah, dia udah menghina saya. Mudah-mudahan gara-gara penghinaannya Engkau gantikan dengan nikmat yang lebih baik. Itu gak apa-apa, terus pokoknya positive thinking, berdoa. Ngaku kita tuh 0, biarin orang lain 10, kita 0. Gak bakal ada 10 kalau gak ada angka 0. Gara-gara ada 0, makanya ditambahin angka 1, angka 2, angka 9, angka 8. Kenapa orang dikasih keberlimpahan? Salah satunya dia merasa dirinya dia gak ada apa-apa. Ngerasa makin jago sama Allah makin dijatuhin. Makin dia gak ngerasa apa-apa, gak bisa apa-apa, makin Allah angkat derajatnya insyaallah. Oke? Di situ minta apa? Nih doanya bagus siapa tadi? Rabbana atmim lana nurona waghfir lana, minta disempurnakan cahayanya sama Allah dan minta diampunin sama Allah. Ujung-ujungnya memuji Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu maha berkuasa. Siapa yang hafal? Ya baca 3 kali sama-sama. Izin, ada yang punya tisu enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Dikasih waktu ya sebelum shopping. Ajeng koordinasi dulu sama Ustadz Azhar, jangan ditutup dulu. Nanti ibu boleh pilih minuman sama biskuitnya buat pulang. Karena hari ini otak-otaknya qadarullah laris manis karena di bazarnya Koh Denis tadi hari ini. Jadi yang belanja banyak alhamdulillah. Jadi nggak tersisa otak-otaknya. Alhamdulillah.
Ya, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy rajim. Makasih Jam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Lagi. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Siapa yang udah hafal? Ya, Oma, silakan Oma, maju ke depan Ustazah. Hah? Maju ke depan lah. Kenapa? WA Ustazah. Wahyu suruh WA Ustaz. Wahyu punya nomornya. Nggak ada nomornya apa? Orang suka share kok di grup. Wahyu nih ya. Wahyu. Wahyu nih suka gitu. Ayo. Maaf Oma, izin. Coba yang satu Jang. Ini kok mati Jang? Tes. Iya coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Artinya apa Ma? 3 kali. Fans request 3 kali fans. Hah? Kelamaan apanya? Yang panjang kali maksudnya ini mah kayak yang Ya. Atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in. Tadi kan udah diajarin yang belakangan. Sama kan ini kan? Iya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Oke, Masya Allah. Terjemahnya apa Omar artinya? Di WA ya Wahyu, izin ini serius nih. Siapa lagi yang hafal? Bu Nunung. Ya, silakan Bu Nunung. Ustazah Nunung. Silakan Ustazah. Iya boleh. Cobain apa cobaan? Cobain. Silakan. Ya. Masa sih? Orang suka di-share di grup. Oh, bohong ya. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana nurana innaka ala kulli syai'in qadir. Dan apa Jong? Dan segala sesuatu bagi kami, Yang bener ya? Yang bener kalau ngajarin. bagi kami Ya Tuhan kami. ya Tuhan kami, Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami segala sesuatu Maha Kuasa. Alhamdulillah. Masya Allah, jazakumullah khair, barakallah, alhamdulillah. Siapa lagi? Sama-sama. Ya silakan Ustazah Lis, Ustazah internasional. Silakan Ustazah. Itu rambutnya dibetulin dulu Ustazah. Ya. Betulin dulu rambutnya Ustazah. Betulin rambutnya Ustazah ya. Ubannya ke depan terus. Ubannya kelipat. Ubannya minta keluar terus. Ubannya minta keluar. Nih, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Enggak bisa tuh Ustaz ya. Masa? Harusnya bisa. Tuh. Harusnya bisa, kenapa nggak bisa? Tes. Ajeng nih biasanya yang bisa pegangannya.
Tes. Udah nggak usah. Ya udah nggak apa-apa deh. Tandanya udah suruh udahan. Ya. A'udzubillahi Tes. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana asmim lana nurolana. Nurona. Nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya? Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui, Maha kuasa segala sesuatu. Ayo asanti barakallah, alhamdulillah. Udah? Ada lagi yang mau nyoba? Ajak, gimana Wahyu, udah di call? Wahyu, siapa lagi yang mau nyoba? Sebentar juga harus turun tangan nih, benar-benar Wahyu. Iya, emang kalau malu-malu tandanya? Mau apa? Mau pulang. Nah. Wahyu, balik. Apalagi ngumpet gitu, makin jadi deh. Makin lari biasanya makin dikejar loh. Ya kan? Ya kan? Kan konsep Rizky gitu kan? Makin dikejar makin lari, makin dikejar. Coba, siapa yang makin ngejar target, ya kan? Makin ngejar target, makin lari dia. Tapi makin kita cuekin, makin hati-hati loh, makin lari makin. Baik, kita sama-sama tutup Ibu-ibu sholihat karena sudah jam 10, setengah 10 ya. Pasti udah lelah dari sore. Ini mic-nya juga tandanya sudah selesai karena donornya udah mati, udah menyerah ya. Bu Sophia juga udah nguap yang ketiga kali ya. Daripada nanti kita dapat apa-apa. Karena kalau orang tua udah kasih kode kita harus peka ya. Kita sama-sama tutup majelis kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Biarin nanti mereka pilih sendiri, masuk ke dalam sana, minumannya bebas. Ya, tidak dipilih. Kita belajar untuk tidak membatasi rezeki, ya kan? Karena kita sedang bertobat pada Allah. Ya, insyaallah. Di antara ciri orang tobat apa? Nurut ya. Nurut ya. Baik. Nah, Ibu sholihat, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan amal soleh ibu-ibu sholihat dari tadi sore, dari pagi diterima Allah, diridhoi Allah, menjadi pengalir pahala jariah untuk kedua orang tua, mertua kita, guru-guru kita, siapapun yang telah berjasa dalam hidup kita. Dan semoga siapapun yang hari ini telah berbuat baik, beramal soleh, diistiqomahkan, dihusnul khatimahkan, dimudahkan syahadatnya nanti menghadapi sakaratul maut, amin. Dan semoga kita, pasangan kita, keturunan kita sampai hari kiamat menjadi orang yang paling banyak zakatnya, infaknya, sedekahnya, wakafnya, paling banyak amal rahasianya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa sesudah belajar Al-Qur'an. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ajarkan kami ilmu agar bisa membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Wahai Engkau yang memperbaiki keadaan, perbaiki keadaan kami dengan keadaan terbaik ya Allah. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaik. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaik. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaik. Yuk kita sama-sama tobat sama Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga Allah singkirkan hal-hal buruk dari diri kita, Allah gantikan dengan hal-hal baik dalam diri kita. Terima kasih, mohon maaf lahir batin kalau ada salah kata. Selamat menjalankan puasa yang puasa, banyak berdoa, banyak zikrullah, banyak istighfar. Semoga Allah bimbing kita, amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah. Silakan langsung ke Munzalan Mat, bertemu Ustaz Azhar.